Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Filipi pasal 3 ayat 10 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti ini. Jatuh hati kepada seseorang. Ketika kita memiliki ketertarikan yang mendalam kepada seseorang, tentu kita akan semakin penasaran dan rindu untuk mengenalnya lebih dekat lagi, bukan? Kita tidak puas hanya mengetahui namanya. Kita ingin tahu bagaimana kebiasaannya, apa yang ia sukai dan apa yang tidak disukainya. Kita ingin menghabiskan waktu bersamanya. Begitu pula seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti rindu mengenal Dia lebih dalam. Bukan sekedar tahu secara intelektual dari cerita orang atau buku-buku, tetapi kita ingin memahami sifatnya dan mengalami kehadirannya secara nyata, pribadi, dan intim. Layaknya sepasang suami istri yang terus membangun keintiman seiring berjalannya waktu, kekristenan kita pun menuntut relasi yang hidup dan bertumbuh dengan Kristus. Ketika kita sungguh mengalami keintiman dengan Kristus, kita tidak hanya berjalan bersamanya di saat cuaca kehidupan sedang cerah, tetapi juga di saat badai datang. Disinilah letak keindahan ayat ke-10 tadi. Rasul Paulus menaruh kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan dalam satu tarikan nafas. Kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitannya jika kita menolak untuk mati bersama Dia. Apa arti kehidupan baru dan kuasa kebangkitan bagi kita? Artinya, tujuan hidup kita diubahkan secara total. Dari yang awalnya hidup hanya untuk kepentingan dan ambisi diri sendiri, kini menjadi hidup yang sepenuhnya berpusat kepada Allah. Kita dimampukan oleh kuasa kebangkitan itu untuk menyalipkan ego kita, mematikan keinginan daging, dan meruntuhkan segala keangkuhan kita. Inilah yang Paulus maksud dengan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita mematikan cara hidup yang lama agar karakter Kristus menjadi nyata dan hidup di dalam kita. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita telah mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita? Seberapa intimkah waktu yang kita sediakan untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajar kami ya Tuhan untuk setia bersekutu dalam penderitaan-Mu. Biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.